Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, semoga anak-anak ustazah sehat-sehat ya di rumah dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, perkenalkan, nama ustazah adalah Ustazah Miftahul Husna. Sekarang ustazah diamanahkan untuk menjadi guru IPA kelas 9. Ahlan wa sahlan untuk anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu subbab pembelahan sel dan struktur organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi organ-organ sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan beserta fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan tahapan pembentukan sperma atau spermatogenesis dan tahapan pembentukan sel telur atau oogenesis. Kemudian, anak-anak ustazah diminta untuk memiliki sikap peduli, tanggung jawab, santun, dan disiplin. Materi sistem reproduksi ini juga banyak dibahas di Al-Quran. Salah satunya pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan dengan banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Nah, ustazah ada pertanyaan untuk Ananda semuanya. Pertanyaannya adalah, pada awalnya manusia berasal dari satu sel yang membelah secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa jumlah seluruh sel jauh lebih banyak. Menurut Ananda sekalian, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Hal tersebut bisa terjadi karena sel mengalami pembelahan. Nah, kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Nah, kemudian kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk suatu organ. Ya kan? Contohnya ada paru-paru, kemudian ada jantung, ada lambung, dan berbagai organ lainnya. Kemudian organ yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk sistem organ, ya kan? Contohnya pada sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan, organ yang dibutuhkan itu adalah paru-paru, kemudian ada tenggorokan, dan berbagai organ lainnya. Nah, kemudian sistem organ tadi akan bekerja sama membentuk suatu organisme atau individu. Nah, tadi kan Ustazah ada bilang kalau sel itu mengalami pembelahan. Nah, sel mengalami pembelahan karena ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk pertumbuhan pada suatu organisme. Contohnya, kita dari bayi, ya kan, memiliki tubuh yang kecil, kemudian semakin dewasa kita bertambah tinggi. Nah, itu karena pertumbuhan pada sel tersebut. Selanjutnya untuk reproduksi makhluk hidup. Ya kan? Nanti ada pembelahan yang namanya pembelahan meiosis, itu untuk pembelahan pada sistem reproduksi. Selanjutnya, tujuan dari pembelahan sel adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, karena sel termasuk dalam makhluk hidup, sel tersebut juga bisa rusak, ya kan? Contohnya ketika kita terjatuh, lutut kita mengalami luka, ya kan? Nah, luka tersebut akan menyebabkan sel-sel yang ada di lutut kita akan rusak. Nah, sel-sel yang rusak akan diganti dengan sel-sel yang baru. Selanjutnya, untuk memperbanyak jumlah sel. Nah, sel-sel di dalam tubuh kita ini jumlahnya semakin lama semakin banyak, tergantung dengan kebutuhan yang ada di tubuh kita. Selanjutnya, jenis pembelahan. Jenis pembelahan itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa sih perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis? Ayo coba amati video berikut ini.
Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang bertujuan untuk menghasilkan gamet, baik itu gamet betina maupun gamet jantan. Pembelahan meiosis berlangsung pada organ yang berfungsi dalam menghasilkan gamet, misalnya pada tubulus seminiferus. Pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis terdiri dari dua tahapan pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, sedangkan mitosis terjadi pada satu kali pembelahan. Hasil dari pembelahan mitosis adalah dua sel anakan yang diploid, sedangkan hasil dari meiosis adalah 4 sel anakan yang haploid. Sebelum melakukan meiosis, setiap sel melewati tahapan interfase terlebih dahulu, yang terdiri dari fase G1, S, dan G2. Pada fase S, terjadi replikasi DNA sehingga kromosom memiliki dua kromatid. Organel sentriol juga mengganda pada saat interfase. Kromosom hasil replikasi adalah kromosom yang memiliki dua kromatid yang terhubung dalam satu sentromer. Pada saat profase 1 meiosis 1, kromosom homolog saling berpasangan. Sepasang sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan sambil memancarkan benang spindel pembelahan. Nah, benang spindel pembelahan tersebut kemudian mengikat kromosom. Benang-benang spindel kemudian akan mengarahkan kromosom homolog menuju bidang pembelahan atau bidang ekuator. Tahap barisnya kromosom pada bidang pembelahan dinamakan metafase. Tahap metafase 1 dilanjutkan dengan tahap anafase 1, yakni pemisahan kromosom homolog menuju kutub yang berlawanan. Tahap anafase 1 dilanjutkan dengan tahap telofase 1 dan sitokinesis, sehingga terbentuk dua sel anakan yang baru yang memiliki kromosom setengah dari seluruh kromosom yang dimiliki sel induknya. Kedua sel anakan ini akan melanjutkan pembelahan meiosis 2. Pada profase 2, sepasang sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan sambil memancarkan benang-benang spindel pembelahan. Kemudian, benang-benang spindel ini mengikat kromosom. Akibatnya, pada tahap metafase 2, kromosom berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Metafase 2 dilanjutkan dengan anafase 2, yakni pemisahan kromatid menuju kutub yang berlawanan, yang dilanjutkan dengan telofase 2 dan sitokinesis. Hasil dari sitokinesis terbentuklah sel anakan yang baru dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya atau haploid. Dalam sel gamet hanya mengandung sel haploid. Apabila terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk suatu individu baru dengan kromosom yang diploid. Kromosom diploid adalah gabungan antara kromosom haploid milik betina dan haploid milik jantan. Nah, kita akan membahas alat reproduksi pada wanita. Ayo sama-sama kita lihat gambar alat reproduksi pada wanita berikut ini. Nah, yang pertama di sini ada ovarium atau biasa disebut dengan indung telur. Nah, ovarium ini berfungsi untuk penghasil ovum atau sel telur. Nah, sel telur yang sudah dihasilkan akan disalurkan menuju infundibulum. Kemudian dari infundibulum, sel telur tersebut akan menuju oviduct atau biasa disebut tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi ini akan terjadi proses fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma sehingga nanti akan menghasilkan zigot. Nah, zigot yang sudah dihasilkan akan disalurkan menuju rahim atau uterus. Nah, di sini akan terjadi proses penanaman atau implantasi embrio. Nah, kemudian di sini ada leher rahim atau serviks. Nah, fungsi dari leher rahim ini adalah penghasil mukus atau lendir. Nah, mukus ini akan berfungsi sebagai mempermudah jalan masuknya sel sperma. Kemudian ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai alat kopulasi.
Jadi dua, yaitu alat reproduksi luar atau eksternal dan alat reproduksi dalam atau internal. Nah, alat reproduksi luar atau alat reproduksi eksternal itu ada dua, yaitu skrotum nih dan penis. Nah, yang pertama, skrotum. Skrotum ini berfungsi sebagai pembungkus testis. Dia juga berfungsi untuk mengatur suhu. Nah, kemudian yang kedua ada penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Nah, berikutnya alat reproduksi dalam atau internal. Yang pertama ada testis. Testis berjumlah satu pasang. Nah, testis berfungsi sebagai alat penghasil sperma. Nah, kemudian ada epididymis, nih ya, di luar testis. Nah, epididymis ini merupakan saluran berkelok yang berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan sperma. Nah, kemudian ada vas deferens, ini yang panjang. Nah, vas deferens ini berfungsi sebagai saluran penghubung antara epididymis dan uretra. Dia merupakan saluran penghubungnya. Nah, kemudian ada uretra. Uretra ini berfungsi untuk sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Dapat 3 kelenjar. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar Cowper, dan kelenjar prostat. Nah, kelenjar vesicula seminalis itu terletak di bagian sini. Nah, dia berfungsi untuk perkembangbiakan sperma. Nah, yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat, nih ya letaknya, ini berfungsi untuk menghasilkan cairan asam. Dan kelenjar Cowper di bagian atasnya berfungsi untuk menghasilkan cairan basa.